Halo we, apa kabar kalian? Kita lanjutlah cerita kita ya we. Ini kan we lagi acara pertamiangan di rumah mertuaku. Kalian lihat we, tamu sudah semakin banyak datang karena acara akan dimulai. Dan acara pun dimulai we. Semuanya tampak serius mengikuti. Aku paling suka we kalau ada acara kayak gini. Kenapa? Yang pertama aku dapat makanan rohani we. Yang kedua, biasanya tuan rumah itu pasti menyediakan makanan atau minuman. Jadi aku dapat makanan bergizi alias kenyang. Dan yang ketiga, kita bisa jalin silaturahmi dengan anggota jemaat lain supaya lebih dekat. Kayak mana cocok kalian rasa? Makanya harus rajin-rajin kita doa pertamiangan ya Hehehe. Ini berlaku untuk kami juga ya Nah ini acara yang sudah ditunggu-tunggu yaitu makan. Kalian lihat inang simatu aku lagi bagi-bagi makanan itu supaya semuanya dapat adil dan merata. Dan waktu makan ini dibilang simatu aku doli lah. Tanggang, buatlah dulu siranya katanya. Kalian tahunya maksudnya siranya dibuatlah dulu garamnya, tapi harus kita omongkan. Nah karena aku masih jarang tampil di muka umum jadi gak berani ku bilangkan padahal sebenarnya aku tahu. Maafkan aku ya Mang Simatua. Lain kali pasti akan kuucapkan. Lain juga harus belajar supaya nggak jadi seperti aku, ya kan Semuanya pun lagi makan itu semuanya kenyang karena si matuaku ini banyak tadi masaknya. Kebetulan ayam yang tadi kita masak itu ayam punya sendiri. Dan si matuaku ini banyak peliharanya karena dua-duanya rajin. Kami pun makan dengan kenyang. Kalau kalian mau datang ke sini ya pasti kami tinggalkan untuk kalian. Dan kalau mau dibungkus juga boleh ya tapi punyanya sendiri-sendiri lah ya kan. Dan setelah makan pun piring pun banyak yang kotor. Kalian lihatlah saatnya kita nyuci piring nanti. Dan kami juga ditemani si bocil bereskan rumah. Ada si pandai kami yang rajin dibantunya. Udah aku aja yang nyapu katanya. Oke lah. Nah setelah tamu-tamu pulang, kami pun beres-bereskan ruang tengah. Kami gulunglah tikarnya. Lalu istriku pun menyapu supaya bersih semuanya disapu sampai bersih. Nah setelah itu barulah istriku nyuci piring. Dan harus tetap dibantui supaya cepat selesai. Dan ternyata setelah nyuci piring kami pun dibantui dua bocil yang paling rajin. Disusun-susunnya piring itu tengoklah itu. Aduh rajin kali lah anak-anakku ini Dan tentunya juga nggak mau kalah kayak gini buat kalian katanya. Tengoklah dilap semua piring itu karena mau disusun dan disimpan lagi. Dan setelah itu dilap dan bersih, kami masukkanlah ke dalam plastik, simpan ke tempat semula. Lanjut ternyata bocilku tadi si Pande masih lagi menyapu, dia dibantunya. Udah aku nyapu dapur katanya. Oke lah Pande. Dan istriku mengepel lah setelah disapu, dipelnya semua sampai karena tadi waktu makan ada juga air yang tumpah jadi harus dipel dan dibersihkan lagi. Selanjutnya kita susun-susun lah balik kursi-kursi itu sambil istriku juga ngepel, dibantuinya juga karena nggak mungkin sendiri Ginilah kami cemana kompak kami kan harus bisa gini saling bantu supaya pekerjaan itu cepat selesai dan tidak terasa berat. Betul kan Dan inilah bangku ataupun kursi yang sudah kami susun rapi kan jangan lupa ditutup pintunya biar abu nggak masuk. Lanjutnya kami lihatlah di situ ada pepaya yang masak. Di tempat mertuaku ini banyak tanamannya karena dua-duanya rajin. Jadi seringlah kami dikasih pepaya sama si matuaku ini dari tanaman sendiri. Lihat istriku itu diambilnya. Udah bilang aku aja sayang, enggak aku aja katanya. Ternyata mahir juga istriku ngambil pepaya kalian tengok lah diambilnya pepaya itu. Kemudian diambil juga yang kecil-kecil ini Nah kalian lihatlah kan banyak tanaman di sini. Ini semua yang ditanami mertuaku. Di situ ada pokok mangga bentar lagi itu berbuah. Ayo kalau mau datang kemari. Tapi permisi sama si mertuaku ya Lanjut kukira mau istirahat lah kami nih. Ternyata istriku masih lanjut kerja karena dilihat pakaian kotor masih banyak di mesin cuci. Lalu istriku pun menyuci Kalian lihatlah itu. Padahal udah capek kalinya dia. Aku bilangkan istirahatlah dulu sayang. Tunggulah dulu katanya. Sambil menunggu istriku mencuci aku pun nyuci piring juga lah, nggak mau kalah sama dia karena kulihat masih ada juga piring yang kotor yang tertinggal, cuci lah. Dan setelah istriku siap menyuci malah dibantunya lagi aku tengoklah diangkat piring-piring udah kucuci lalu disusunnya. Lalu aku bilang istirahatlah dulu sayang, tapi istriku nggak mau. Terakhir dia menyerah kecapean dia aduh kasihan kali istriku nih Akhirnya dia pun duduk dan makan pisang ngisi tenaga.
Rupanya nggak cukup hanya makan pisang we, dia makan lagi we. Ya biarlah we, karena nanti istriku makin kurus, aku nggak mau dia sakit we. Setelah selesai semua pekerjaan kami we, itu pun kami dibungkusi sama mertua, bawa lah itu katanya. Ditengok si Pandi ada pisang, sama aku juga udah katanya. Ya udahlah ambillah gitulah aku bilang. Nah ini we, kami pun membungkus kata si matuaku, bawalah juga itu, nanti di sini nggak habis. Kayak gini lah memang selalu si matuaku we, dibungkuskan kami terus. Memang baik kali we si matuaku ini, kalian tengok kan we, tak dibiarkan juga kami kelaparan. Lanjutnya we, kami pun permisi lah sama Amang dan Inang si matua untuk kami pergi. Itu Inang si matuaku lagi sibuk di dapur mau mengasih makan ayam dan bebek. Terus kata Amang si matuak, lu bungkus juga lah nasi itu untuk makan kalian malam katanya. Karena nasi itu pun nanti di sini nggak habis. Iya Amung, ku bilang lah. Lanjutnya kami pun balik we, seperti biasa naik Satria Baja Hitam. Ku engkol lah keretaku ini we, dan siap berangkat. Dan permisi juga sama si Pandi, ku bilang lah jaga Opung berdua ya Pandi. Ya udah katanya. Kami pun pulang lah we ke kos kami. Makasih ya we udah denger cerita kami. Tunggu cerita kami selanjutnya.